Diketahui radiasi benda hitam memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu ini apa namanya persamaan apa sih? Lupa aku. Radiasi benda hitam ya. Gitu. Yang B ini intensitas ya. Dia fungsi dari frekuensi. Gitu. Nah, pada frekuensi rendah, dadah panjang gelombang radio ya. Yang ini, eksponen ini ya, E pangkat HV per KT ini bisa didekatin jadi 1 ditambah HV per KT ini. Ini dengan eh, pendekatan dari Taylor itu ya. Dan dikenal juga sebagai aproksimasi Rayleigh-Jeans ya ini. Nah, turunkan dan sederhanakanlah persamaan P nu T ini dengan menggunakan aproksimasi di atas. Bisa nggak nih? Mirip soal P3. Udah baca berarti ya? Oke. Bahas aja ya berarti ya, ini ya. Oke. Oke. Jadi kita tahu bahwa kurva Planck itu ya, itu bentuknya kira-kira ya. Ini kalau frekuensi ya, ini intensitas itu. Iya bentuknya kan ya mirip-mirip kayak gini gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan untuk ini. Ini tergantung dari temperatur ya. Kalau temperaturnya beda, maka kurvanya juga beda ya. Misalkan ya ini temperaturnya lebih, ini misalkan T1, ini T2 ya. T1 itu lebih besar daripada T2. Nah, ini juga bisa dijelaskan kurvanya ini karena dia bergantung sama dua parameter ya, bergantung dari temperatur sama frekuensi. Bisa kita tuliskan di fungsi frekuensi itu dan fungsi temperatur sama dengan 2HF pangkat 3 per C kuadrat 1 eksponen ya HV per KT minus 1. Ini persamaan umumnya ya. Oke, jadi PV fungsi T ini ya tidak lain dia menggambarkan intensitas pada suatu titik gitu. Misalkan kita tuliskan ini T1 ya. Ya, kalau di sini T1 kita bisa mengambil untuk frekuensi tertentu gitu ya. Intensitasnya itu ya berapa gitu. Gitu. Ini penjelasan dari eh, rumus ini ya gitu. Nah, ketika nilai HF KT-nya itu kecil gitu ya, saat HF per KT-nya itu kecil. Nanti ini di radio ya. Maka ini bisa kita dekatin dengan cara 2HF pangkat 3 per C kuadrat 1 HF per KT pangkat tambah 1 ya kurang 1. Benar kan? Ini ya benar ya pendekatannya. Atau bisa kita peroleh DFT itu adalah mendekati 2HF pangkat 3 C kuadrat HF KT ya. 2 F kuadrat KT ya. Benar kan? 2 F kuadrat KT per C kuadrat ya. Gitu. Kalau ada salah, koreksi ya. Nah, ini adalah
hasil akhir yang kita dapatkan. Satuannya apa kira-kira? Tahu nggak satuannya ini? Satuannya apa nih? Ada yang tahu satuannya? Satuannya adalah watt meter pangkat minus 2, karena ini frekuensi ya. Berarti tentunya hertz pangkat minus 1 gitu ya. Kemudian ini belum dikalikan dengan sudut ruang gitu ya. Berarti masih ada steradian pangkat minus 1. Ini kalau kita tuliskan juga dengan satuannya. Tuh. Ini yang nomor A ya. Tuh. Kemudian yang B, sebuah teleskop radio dapat mendeteksi objek dengan baik dengan batas bawah fluk densitas sebesar 0,2 milijansky. Jika pengamatan dilakukan pada frekuensi 15 GHz, berapakah jarak maksimum sebuah objek dengan emisi termal dapat dideteksi oleh teleskop radio? Asumsikan objek yang diamati adalah sebuah bintang neutron dengan temperatur 10 pangkat 5 Kelvin dan radius 10 kilometer. Tuh. Satu Jansky itu sama dengan 10 pangkat minus 26 watts meter pangkat minus 2 hertz pangkat minus 1. Oke, ini hasil yang A, sekarang yang B ya. Oke. Yang B, kita cari dulu flux densitas ya, yang ada di permukaan bintang. Jadi ada bintang neutron ya. Kemudian flux densitas tahu kan, yang di permukaan, biasanya apa tuh flux densitas? Kalau pada seluruh panjang gelombang, rumusnya apa? Yang di permukaan suatu benda hitam. Ada yang tahu? Rumus flux densitas di permukaan bintang. Atau di matahari deh. Gitu. Nggak ada yang tahu? Untuk seluruh panjang gelombang ya? Iya benar ya, sigma T pangkat 4. Sigma T pangkat 4 itu untuk seluruh panjang gelombang. Kenapa? Karena dia sudah mengintegralkan dari panjang gelombang nol gitu ya, atau dari frekuensi nol sampai frekuensi tak hingga. Nah, di sini kita hanya melihat pada panjang gelombang radio ya. Kita hanya akan melihat pada panjang gelombang radio. Nah, kita nggak bisa gunakan yang sigma T pangkat 4 gitu kalau di sini. Karena kita hanya melihat pada panjang gelombang radio aja gitu. Nah, makanya kita pakai pendekatan lain tuh. Pakai yang ini ya, PF, T itu ini masih rumusnya aku tuliskan lagi 2 KT per C kuadrat frekuensi, ini pangkat 2 ya, sorry ya. Tuh, frekuensi kuadrat ya. Dan ini satuannya jangan lupa ya, satuannya masih watt meter kuadrat hertz pangkat minus 1 steradian. Nah, bagaimana kita menghilangkan steradian ini? Ada yang punya ide nggak? Biar ini hilang steradiannya. Ada yang punya ide?
Gimana? Gimana? Nggak ada yang punya ide ya? Oke, mungkin aku jelaskan ya di PPT lain. Iya, dikalikan dengan pi ya, benar-benar. Sini apa ya kayaknya? Nah ini kan ya. Jadi eh, ini tuh sebenarnya gini ya idenya. Jadi kan radiasi itu dia yang masuk ke kita ya, oke, yang masuk ke kita gitu, itu adalah yang setengah bola gitu, yang setengah bola ini. Jadi misalkan pengamat kita itu ada di atas sana. Ini aku jelaskan makna fisisnya aja ya gitu. Kalau penurunannya udah ada di sini. Kita lihat di atas. Nah, yang bisa kita lihat itu adalah yang setengah bola gitu. Jadi kalau ini matahari, ya, yang arah ke kita itu ya yang setengah bola doang kan yang bisa teramati. Dan ini setengah bola ini tidak diamati secara seragam gitu. Jadi ada yang intensitasnya itu berkontribusi berkontribusi banyak ya. Berarti yang dekat-dekat sini, yang dekat-dekat sini itu kontribusinya banyak. Tapi yang di sini kita bisa pecahkan jadi ada yang komponen ke sana gitu. Ada yang komponen ke sana. Jadi yang di sini itu lebih sedikit kontribusinya gitu, yang ke arah kita. Semakin ke tengah ini kontribusinya semakin banyak yang arahnya ke kita gitu ya. Nah, maka dari itu dilakukan eh, menggunakan ini teknik integrasi gitu ya. Kalau misalkan diintegrasi ke seluruh bola ini, berarti ada yang ke arah atas, ada yang ke arah bawah kan. Hasilnya itu akan nol gitu. Maka integrasinya itu ya hanya setengah bola aja. Kalau dicari sudut ruangnya di setengah bola, ternyata sudut ruang efektifnya itu ya, ibaratnya sudut ruang efektifnya itu adalah pi gitu. Gitu. Bisa dipahami nggak ya? Oke, gini deh. Hmm. Oh, ibaratnya gini. Kalau misalkan kita punya center, ini penjelasan yang terbalik ya. Kita punya center, ini center. Kemudian ada bola di sini. Kira-kira bayangan bola itu yang akan di tembok berbentuk apa? Apakah berbentuk bola, kotak, atau apa? Kan ini bolanya beradius R, berbentuk lingkaran kan ya, benar. Jadi di sini berbentuk lingkaran dengan radius sama kan, radiusnya sama dengan R kan. Setuju nggak nih sampai sini? Tuh. Nah, ini juga sama nih. Kita bisa bayangkan ya, ini kan yang nerima itu kan setengah bola kan ya, yang nerima setengah bola. Tapi efektifnya yang menyerap itu ya cuma pi r kuadrat itu. Jadi kalau setengah bola ya, setengah bola itu kan 2 pi r kuadrat kan. Ini yang terserap ya.
kalau satu bola ya, satu bola itu kan 4 pi r kuadrat ya. Ini kita bahas tentang luas dulu ya. Nah, efektifnya ya, efektif yang terserap ya, itu mengikuti cross sectionnya ini, yaitu sekitar pi r kuadrat itu. Nah, sekarang logikanya dibalik ini. Kalau misalkan benda ini memancarkan ya, benda ini memancarkan flux itu misalkan. Benda ini memancarkan flux. Dia akan memancarkan ke segala arah kan? Setuju nggak? Dia akan memancarkan ke segala arah. Ini tentang sudut ruang ya. Ini segala arah berarti harusnya 4 pi gitu kan. Kalau sudut ruang. Kalau setengah, kalau ke setengah arah doang ya. Kalau setengah, setengah segala arah ya. Tuliskan segala arah, arah. Satu bola ya. 2 pi doang. Kalau setengah bola ya. Harusnya kan setengah bola itu 2 pi kan. Nah, tapi kalau ada pengamat di sini ya, ada pengamat yang di sini, gitu. Efektifnya yang ke arah pengamat, yang ke arah pengamat, ini ke arah pengamat ya, pengamat, efektifnya gitu ya. Itu cuma pi aja gitu, nggak 2 pi. Karena kenapa? Ya karena eh, kontribusinya antara yang di sini gitu ya, sama yang di deket-deket kutub ini gitu ya, dia beda gitu. Kalau di sini dia kontribusinya itu banyak yang ke arah pengamat, ya kan ini ya, ini kontribusinya banyak ya. Kalau misalkan ini panjangnya sama gitu ya. Yang di pinggir-pinggir sini kontribusinya lebih sedikit gitu. Gitu ya. Bisa kita lihat juga harusnya kan ada ini kan ya, penggelapan tepi gitu. Oke. Ini untuk membayangkan aja. Ini bisa kita lihat bahwa kecerahan dari matahari itu dia lebih cerah di tengah-tengahnya. Semakin ke pinggir itu semakin gelap gitu kan ya. Nah, ini logikanya sama dengan ini. Jadi yang eh, paling banyak memancarkan itu ada di tengah-tengah situ. Dan semakin ke tepi semakin sedikit gitu ya kontribusinya ke eh, pengamat itu. Makanya efektifnya itu ya pi gitu. Itu penjelasan ininya sih yang gampang dipahami sih. Gimana? Setuju atau enggak sampai sini? Oke, oke. Oke. Jadi misalkan fluk densitas gitu ya, yang ada di permukaan bintang aku sebut sebagai F gitu. Maka bisa aku tuliskan F itu pi dikalikan dengan P. Atau nilainya adalah 2 pi KT
C kuadrat F kuadrat. Ini satuannya adalah watt meter pangkat minus 2 hertz pangkat minus 1 ya. Dan ini satuannya udah sama dengan satuan yang Jansky kan ya ini kan. Watt meter pangkat minus 2 hertz pangkat minus 1. Kenapa masih ada hertz pangkat minus 1? Ya karena untuk menghilangkan hertz pangkat minus 1 ini kita perlu integralkan yang ini kan. Kita perlu integralkan persamaan ini itu dari panjang gelombang 0 sampai tak hingga itu. Sorry, pada frekuensi 0 sampai tak hingga terus ditambahin df gitu. Nah, df di situ yang nanti akan menghilangkan hertz itu. Cuma di sini kita nggak menghilangkan hertznya ini. Jadi seperti ini ya. Nah, tinggal kita masukin aja nih data yang udah ada di soal. Jadi di sini itu adalah flux dari bintangnya itu yang memancar keluar ya. Adalah F F T gitu. Tinggal kita masukin aja 2 pi K itu 1,38 ya kali 10 pangkat minus 23 dikalikan temperaturnya. Di soal itu diketahui temperaturnya adalah 10 pangkat 5 Kelvin. Kemudian frekuensinya ada di 15 GHz. Berarti 15 kali 10 pangkat 9 ya, kuadratkan. Dibagi dengan C kuadrat. C kuadratnya itu 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat ya. Maka akan kita peroleh berapa tuh? Sekitar 2,17 ya, kali 10 pangkat minus 14. Satuannya adalah watt meter pangkat minus 2 hertz pangkat minus 1. Ini artinya apa? Artinya ya, kalau di kurva benda hitam, ya, kalau di kurva benda hitam tadi, dia hanya pada panjang gelombang tertentu. Gitu. Sorry, hanya pada frekuensi tertentu. Jadi cuma di satu titik aja di sini misalkan. Kita nggak mencari yang di bawah kurva ini. Cuma di satu titik aja. Nah, benar, bisa diubah jadi Jansky ya. Nah, ini juga bisa diubah jadi Jansky. Terus, yang kedua nih, sebuah teleskop radio dapat mendeteksi objek dengan baik pada batas bawah fluk densitas sebesar ini. Ini pertanyaannya adalah berapa jarak maksimum sebuah objek dengan emisi termal segitu dapat diamati? Nah, sekarang kita akan cari flux yang ada di lokasi pengamat. Flux di lokasi pengamat. Si pengamat. Caranya gimana kalau flux di lokasi pengamat? Misalkan aku simpulkan dengan E. Gitu. E sama dengan flux E F gitu ya. Oh, berapa nih jadinya? Bisa kan ya harusnya? 4 pi D kuadrat gitu kan? E bener kan? Salah-salah. Kali areanya dulu kan, area dari bintangnya itu berapa gitu. Ini kan jadi luminositas kan? Atau gini ya.
luminositas pada panjang lubang tertentu ya, dibagi dengan 4 pi d kuadrat. Tuh. Nah, luminositas pada panjang lubang tertentu itu ya 4 pi r kuadrat, terus dikali fluxnya kan, tadi kan, flux itu, ini aja lah ya, dibagi dengan 4 pi d kuadrat. Yang akan kita cari D-nya kan. Jadi D itu tidak lain adalah R ya, akar F, F per EF gitu. Nah, ambil EF ini batas minimumnya yang tadi 0,2 milijansky. 0,2 Jansky. Jadi bisa kita masukkan aja R-nya 10 kilometer ya. R-nya 10 kilometer sehingga oke, D sama dengan 10 kilometer. Yang ini adalah 2,17 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 0,2 milijansky. 0,2 mili berarti pangkat 10 pangkat 3 ya, dikali 10 pangkat minus 26. Oke. Berapa tuh hasilnya? 10 kali akar 2,17 kali 10 pangkat minus 14. 0,2 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 26. 1,04 kali 10 pangkat 9 kilometer. Kalau dijadiin SA berapa nih? Kecil ya, ternyata ya. Oke. Masuk akal nggak nih kira-kira? Kira-kira untuk mengamati bintang neutron itu apakah bisa menggunakan ini, menggunakan teleskop radio untuk mengamati temperatur termalnya ya, gitu. Apakah bisa? Oke. Jadi yang diamati dari untuk mengamati bintang neutron menggunakan gelombang radio itu apa yang diamati sebenarnya? Apa yang diamati? Bukan, bukan. Yang diamati itu adalah pulsar. Biasanya kan pulsarnya kan kalau diamati pakai gelombang radio kan. Bener nggak? Kalau bintang neutron. Kalau kalau nggak pulsar yang diamati itu nggak terdeteksi gitu ya. Nah, pulsar itu mekanismenya dia menggunakan medan magnet, gitu. Bukan kayak gini gitu ya. Jadi untuk pulsar itu beda sama yang ini. Kalau pulsar itu dia medan magnet gitu ya. Jadi ada bintang gitu. Medan magnetnya itu kuat gitu. Nah, medan magnet ini beda dengan yang thermalnya ini kan ya. Kalau thermal kan dia berdasarkan temperatur. Kalau medan magnet itu berdasarkan ya medan magnetnya gitu ya.
Dan medan magnet ini bisa juga menyebabkan adanya yang dinamakan synchrotron radiation atau siklotron kalau nggak salah ya. Aku lupa juga, udah lama nggak baca-baca itu. Intinya kalau ada medan magnet ya bisa membuat radiasi juga. Karena bisa jadi ada partikel yang dipercepat gitu ya. Partikel bermuatan yang dipercepat sehingga menghasilkan radiasi ya. Kalau nggak salah yang ada dua macam ya, ada synchrotron radiation, yang satunya apa? Cyclotron kalau nggak salah radiation. Tuh baca-baca lagi aja. Tuh, jadi emang kecil ya ini ya. Oke. Tapi kalau kalian nggak setuju sama caranya juga boleh sih. Pengamatan dengan teleskop Hubble mengkonfirmasi bahwa bintang neutron terdekat dari matahari berjarak 200 tahun cahaya. Dapatkah teleskop radio pada B mengamati bintang neutron terdekat? Jawabannya nggak bisa ya. Tidak bisa. Dan C tidak bisa. Tuh. Iya, harusnya kalau menggunakan thermalnya aja ya, menggunakan thermal itu, dan diamati pada panjang gelombang radio, itu harusnya jaraknya harus harus dekat itu.